welcome to my channel. When I was just a little girl. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like and subscribe ya. Baik, nomor 1. Seorang siswa akan menentukan pengaruh besarnya sudut simpangan terhadap periode ayunan suatu bandul matematis melalui kerja laboratorium. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh siswa tersebut adalah A. Memastikan statif terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah bergerak jika bandul disimpangkan. B. Menentukan hubungan sudut simpangan dan massa bandul menggunakan persamaan menurut rumus ayunan matematis. C. Menggunakan persamaan kuadrat untuk menentukan periode ayunan berdasarkan variasi panjang tali. D. Menggunakan tali ayunan matematis dari berbagai jenis bahan. Dan E. Membuat simpangan ayunan mulai sudut kecil ke sudut paling besar dan menentukan periode ayunannya. Untuk jawaban nomor ke-1 yaitu E. Membuat simpangan ayunan mulai sudut kecil ke sudut yang paling besar dan menentukan periode ayunannya. Nomor kedua. Pemasangan AC di rumah dan di gedung-gedung selalu diletakkan di dinding dekat dengan langit-langit. Jika dihubungkan dengan fisika, alasan pemasangan seperti ini adalah A. Supaya rapi dan aman dari jangkauan anak-anak. B. Perpindahan udara dingin dari AC mengikuti peristiwa radiasi. C. Perpindahan panas dari AC ke ruangan berdasarkan sifat konduktivitas bahan. D. Aliran udara pada pendingin ruangan mengikuti sifat konveksi. E. Kompresi dan evaporasi pada AC akan mengambil suhu panas dari ruangan. Jawabannya adalah D. Aliran udara pada pendingin ruangan mengikuti sifat konveksi. Selanjutnya, nomor ketiga. Seutas tali panjang salah satu ujungnya A digetarkan, sedangkan ujung yang lain B diikatkan. Longgar hingga ujung ikatannya dapat bergerak naik turun. Ketika ujung A digetarkan, maka akan terbentuk gelombang 1, gelombang datang, menuju ujung B. Gelombang ini oleh ujung B dipantulkan kembali menuju ujung A yang dinamakan gelombang 2, gelombang pantul. Hubungan kedua gelombang ini adalah A. Kedua gelombang memiliki arah rambat, kecepatan, dan fase yang sama. B. Kedua gelombang memiliki kecepatan yang sama, tetapi arah rambat dan fase yang berlawanan. C. Kedua gelombang memiliki arah rambat yang sama, tetapi kecepatan dan fase yang berbeda. D. Kedua gelombang memiliki arah rambat berlawanan, tetapi kecepatan dan fasenya sama. Dan E. Kedua gelombang memiliki fase sama, tetapi kecepatan dan arah rambat yang berbeda. Jawabannya adalah yang D. Kedua gelombang memiliki arah rambat berlawanan, tetapi kecepatan dan fasenya sama. Nomor keempat. Fata Morgana dapat diamati ketika siang hari yang panas. Di kejauhan di atas jalan aspal yang panas, kelihatan seolah-olah ada genangan air sehingga terbentuk pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ini terjadi karena A. Aspal adalah pemantul cahaya yang baik. B. Kerapatan udara di permukaan aspal lebih kecil daripada di atasnya sehingga terjadi pemantulan sempurna.
C. Di permukaan aspal lebih banyak kandungan CO2 yang bersifat lebih reflektif daripada O2 yang bersifat refraktif. D. Pemanasan global mengakibatkan cahaya selain mengalami transmisi juga mengalami refleksi sehingga terbentuk fatamorgana. Dan E. Permukaan aspal yang panas menjadi dinding pemantul cahaya, tetapi permukaan aspal yang dingin akan menyerap cahaya. Jawabannya adalah B. Kerapatan udara di permukaan aspal lebih kecil daripada di atasnya sehingga terjadi pemantulan sempurna. Nomor 5. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik di bidang kesehatan dapat menimbulkan efek menyembuhkan dan merusak sel apabila tidak memperhatikan dosis penggunaannya. Sebuah gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa. Jika energi gelombang elektromagnetik tersebut meningkat, maka A. Momentum dan kecepatannya meningkat. B. Momentum dan panjang gelombangnya meningkat. C. Momentum dan kecepatannya berkurang. D. Momentum meningkat, panjang gelombangnya berkurang. E. Momentum berkurang, kelajuannya konstan. Jawabannya adalah yang D. Momentum meningkat, panjang gelombangnya berkurang. Nomor 6. Perhatikan cara menghemat energi berikut ini. 1. Menggunakan lampu pijar. 2. Membuat ventilasi udara. 3. Menggunakan air bersih seperlunya. 4. Menggunakan kompor minyak. Penghematan yang tepat dilakukan di sektor rumah tangga ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Jawabannya adalah yang C. 2 dan 3. Jadi teman-teman, penghematan energi itu dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku untuk mengurangi penggunaan energi yang tak dapat diperbaharui meskipun dalam lingkup kecil, seperti rumah tangga. Aktivitas untuk memanfaatkan dan menggunakan air bersih seperlunya, berusaha untuk menjaga ketersediaan sumber air bersih. Begitu juga pembuatan ventilasi udara di rumah akan memperlancar sirkulasi udara dalam rumah sehingga ketergantungan terhadap penggunaan AC atau pendingin udara ini dapat dikurangi. Baik, ke nomor selanjutnya, nomor 7. Berdasarkan sejarah pemikiran atau penemuan konsep, hipotesis bahwa inti atom tersusun oleh proton dan neutron oleh Heisenberg didasarkan pada A. Percobaan hamburan zarah alfa oleh Rutherford. B. Percobaan difraksi elektron oleh Davison dan Germer. C. Percobaan hamburan atom perak dalam medan magnet oleh Stern dan Dirichlet. D. Penemuan neutron oleh Chadwick. E. Penemuan meson pi oleh Yukawa. Jawabannya adalah yang D. Penemuan neutron oleh Chadwick. Nomor ke-8. Meskipun bahan radioaktif memberikan manfaat yang cukup besar bagi kehidupan manusia, tetapi dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Untuk meminimalisasi dampak negatif penggunaan bahan radioaktif dapat dilakukan dengan A. Mengaktifkan detektor kebocoran radioaktif. B. Penggunaan pil potasium iodida. C. Tidak menggunakan zat radioaktif.
D. Pelarangan terhadap produk radioaktif. E. Menggagalkan pembangunan reaktor nuklir. Ini jawabannya yang A. Mengaktifkan detektor kebocoran radioaktif. Nomor 9. Untuk membuat periskop sederhana, setidaknya dibutuhkan A. Sebuah tabung 2 buah lensa cembung. B. Sebuah tabung 2 buah lensa cekung. C. Sebuah tabung 2 buah cermin cembung. D. Sebuah tabung 2 buah cermin datar. Dan E. Sebuah tabung 2 buah cermin cekung. Jawabannya adalah yang D. Sebuah tabung 2 buah cermin datar. Nah, teman-teman, periskop ini merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Periskop ini sederhana, dapat dibuat dengan menggunakan tabung yang diberikan cermin datar paralel yang saling berhadapan dengan sudut 45 derajat pada setiap sisinya. Lanjut ke nomor 10. Seorang guru fisika akan mengembangkan kreativitas para siswanya dalam pembelajaran kelistrikan melalui pembuatan saklar listrik otomatis. Kegiatan pembelajaran yang paling tepat dilakukan guru adalah meminta siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk A. Membuat saklar listrik otomatis sesuai dengan contoh yang diberikan guru. B. Merancang atau mendesain, membuat, dan mempresentasikan proyek saklar otomatis. C. Mendemonstrasikan contoh saklar otomatis yang telah disediakan. D. Membuat saklar otomatis sesuai langkah-langkah yang telah diberikan guru. E. Mempelajari cara kerja saklar otomatis dan mendesainnya. Jawabannya adalah yang B. Merancang atau mendesain, membuat, dan mempresentasikan proyek saklar otomatis. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke soal-soal berikutnya ini, mau ngingetin aja, jangan lupa like and subscribe channel ini supaya video-video selanjutnya segera di-upload.